Halo, selamat datang kembali di Football Talk. Hari ini kita pengen bahas satu match yang lumayan gila. Satu match sama apalah, gua sekalian bahas Barcelona sama Real Madrid. Tapi kita bahas dulu elephant in the room, yaitu Manchester City versus Man United. Oke, ya semalam itu gua nonton kan. Dan ini adalah match yang lumayan apa sih? Gila untuk Manchester City ya, terutama Erling Haaland jujur aja. Kita bahas semua golnya lah. Ada 9 gol di sini. Gila sih. Phil Foden tuh golnya yang pertama di menit ke-8 itu keren banget. Murni tactical. Tactical dari belakang, passing cari celah pelan-pelan secara possession dengan sabar, dapat celah, boom, setengah peluang masuk. Oke, Phil Foden. Ya, pas sebelum gol itu masuk, sebenarnya Manchester United itu defendingnya itu agak zona mark, lebih ke cover zona. Tapi nggak berjalan, Foden cetak gol. Setelah itu terjadi, MU defendingnya dengan cara man marking, yaitu tiap pemain dijaga ketat pemainnya biar Manchester City itu bakal bisa kewalahan lah kalau mau passing karena tiap pemain dijaga. Tapi ya ketemu tiba-tiba set piece goal dari Erling Haaland dari corner. Kevin De Bruyne corner assist, Erling Haaland cetak pakai header. Ya dari sana tuh beneran MU udah kelihatan mentalnya udah ada mulai turun dikit. Defendingnya udah mulai agak guncang lah gitu. Habis itu 3 menit kemudian Erling Haaland brace cetak gol kedua. Dan kalau nggak salah nih golnya kayak gimana ya? Oh, golnya tuh crossing dari Kevin De Bruyne. Erling Haaland itu sebenarnya lagi dijaga sama Varane, tapi Varane pas timing yang sangat kurang cocok, agak sial aja. Varane lagi nengok ke sana, sedangkan di belakangnya udah ada Haaland. Memang dia tahu Haaland di belakang, cuman dia apa ya? Gua nggak bisa salahin Varane juga, soalnya Varane tuh mau menetralisasi crossing dari Kevin De Bruyne, pengen di clearance lah crossing dari Kevin De Bruyne, tapi dia gagal. Erling Haaland di belakang, boom, gol. 3-0. Oke. Masuk lagi Phil Foden. Dan ya, crossing dari Erling Haaland, Phil Foden cetak gol, boom, tap in. Dan setelah gol dari Erling Haaland yang kedua itu sebenarnya defense-nya MU itu udah drop. Pas 3-0 itu udah drop beneran. Kayak udah nggak semangat lagi. Kena Phil Foden lagi golnya, 4-0. Ya habis itu half time kan. Dan gua rasakan Erik Ten Hag juga tahu sebenarnya gimana ya, MU nih dari awal-awal Erik Ten Hag masuk, dia udah bilang dia mau Timber, mau Anthony, mau Frankie De Jong. Tapi entah kenapa manajemennya dari sport director yang kurasa Murto lah. Mungkin dia agak nunggak-nunggak kelamaan gitu kan. Sedangkan semua transfer di market itu udah kayak banyak transfer lah, tapi MU itu masih nunggak-nunggak gitu, nggak ada kabar sama sekali. Awalnya aku kira kayak mungkin MU nggak ada kabar biar nggak ketahuan sama media. Kalau media ketahuan nanti kan harga pemain bisa naik dan lain-lain gitu karena exposure media. Cuman dalam kasus ini ternyata memang MU sport directornya atau gimana atau manajemennya ya memang tidak terlalu mendukung transfer yang diinginkan oleh Erik Ten Hag. Jadi makanya Timber ya nggak jadi pindah, Anthony ya beli kemahalan lah, berapa 100 juta nggak salah, lupa aku. Pokoknya kemahalan banget Anthony. Memang dia pemain bagus, cuman nggak sesuai harganya aja. Ya Frankie De Jong gagal diambil, ya sad aja sih. Ya kayak gini lah akibatnya sekarang. MU ini sebenarnya setelah penilaian aku dari halftime kan, banyak pemain yang nggak kurang, Malaysia kurang bagus, makanya pas halftime itu Luke Shaw dimasukin ke dalam. Bruno Fernandes juga kurang bagus, yang beneran mid yang bagus dari MU itu cuma Eriksen sebenarnya. Ya sisanya agak kurang, depannya juga kurang. Sancho, Rashford, ya semuanya kurang sih sebenarnya. Ya sebenarnya gue expect MU at least bisa melawan tim besar, karena ini Manchester City kan. Buktinya pas lawan Liverpool, pas lawan Arsenal mereka bisa main bagus banget. Dan gue expect mungkin lawan City bisa juga bermain bagus lah, karena mental lawan tim besar itu kan harus ya berat lah tekanannya. Jadi mereka bisa mungkin main lebih bagus, gue preview kan. Tapi ternyata enggak. Tapi seperti preview gue di video sebelumnya tuh, MU gue bilang mereka awal-awal bakalan main pressing banget City lah. Cuman masalahnya ya City kualitasnya jauh lebih tinggi lah sekarang daripada MU kan.
karena MU tuh kedalaman squadnya kok juga kurang banget. Ya mau gantikan siapa? Bruno tuh nggak ada penggantinya kan. Mungkin Eriksen lah. Eriksen mungkin kalau kedepannya misalnya Erik ten Hag berani kan masukin Casemiro, Eriksen sama McTominay lah jadi starter midfielder. Ya tapi nggak tahu juga, susah bilang. Ya kita mungkin masuk ke second half lah. Second half itu Anthony cetak gol long shot by the way. Ya bisa dibilang lah, nggak tahu juga lah. Ya kena lagi gol Erling Haaland crossing dari kiri. Erling Haaland tap in, hat trick. Okay? Erling Haaland ya sebenarnya gue pengen bilang juga gimana ya. Haaland itu terlalu banyak fans yang apa ya, yang cuma lihat statistik doang, fans kalkulator. Kalau lihat Erling Haaland itu sebenarnya hebatnya cuma tap in gitu kan. Dia striker jelek, cuma kerjanya tap in. Ya gue nggak setuju sama sekali 200% nggak setuju. Ya kita bicarakan apa ya, kalau memang striker itu tugasnya kan cetak gol, oke. Dan Erling Haaland tuh role-nya poacher itu maksudnya beneran murni untuk cetak gol kerjaannya. Tapi hebatnya dia itu Erling Haaland, dia bukan hanya jago cetak gol, dia punya speed, dia punya strength, dia punya visi, semua dia ada. Visi dia yang paling ngeri sebenarnya Erling Haaland. Badannya juga gede kan, visinya gila sih, positioning itu paling gila Erling Haaland. Itu yang sebenarnya paling trait Erling Haaland yang paling penting. Itu yang buat dia hebat banget sekarang, makanya bisa cetak gol banyak. Kayak positioningnya, mau kapan masuk ke dalam, mau kapan bantuin pemain. Makanya dia sering cetak gol kayak tap in. Nah, itu striker kayak gitu itu smart, ada visi. Bukan karena tap in, tuh tap in doang, harusnya lu kalau jadi striker yang hebat harus cetak long shot. Siapa yang bilang kayak gitu, long shot? Bukan berarti gol yang tiap kali gol itu semua harus long shot tuh baru bilang gol hebat, nggak kayak gitu bro. Makanya itulah tujuannya kalau nonton bola itu jangan nonton highlight bro, nonton full lah. Ya Haaland tuh sangat light hat trick dan tiba-tiba masuk Foden 6-1. Kalau nggak salah gol Foden ini apa ya, lupa gue udah lupa sih, pokoknya kalau nggak salah dari crossing juga, nggak salah baru Martial setelah mungkin 5-3 setelah 5-0 tahun 5-1. Setelah 5-1 itu kan sebenarnya gue lihat kan setelah MU itu setelah ditampolin sama Erik ten Hag kan, itu nampak banget meskipun mereka sebenarnya udah dimalukan dan di depan para fans MU, sampai fans MU itu lu keluar dari stadion which is fans sampah, jujur aja. Lu nggak temani tim lu sendiri sampai 90 menit, fans macam apa kalian fans MU, jujur aja, fair aja, buat malu kalian. Ya jadi sebenarnya mereka MU ini kan udah dibantai juga tapi mereka tetap mau fight. Itu sebenarnya gue respect banget dari MU, makanya mereka bisa kalah dengan 6-3 bukan 6-0 ya. Dan ya Martial dapat cetak gol dari scrimmage, dari kalau nggak salah Fred tembak kan, rebound bolanya, Martial tinggal scrimmage tembak masuk, dapat penalti Martial juga. Ya dimana mereka juga tetap fight sampai detik-detik akhir. Meskipun mereka itu lebih agak oportunis tapi mereka tetap fight. Oke. Ya itu gue respect dari MU soal itu, meskipun kalian dibantai ya setidaknya kalian fight. Jangan kayak dulu kan udah dibantai nggak ada niat fight. Itu yang makanya gue kemarin kritik Ole dan lain-lain main kayak gitu ya beneran parah aja sih. Tapi sekarang at least mending. Jadi secara conclusionnya sebenarnya MU masih banyak PR banget. Dan di mungkin setengah musim ini, transfer winter ini nggak mungkin, kurasa MU palingan beli 1-2 pemain, tapi mungkin satu doang yang beneran paling mungkin ya agak penting lah untuk mengcover posisi yang sebenarnya belum banyak pemain yang cover, yaitu defensive midfielder, DM, left winger, right back dan striker. Ronaldo gua gak agak striker lagi, soalnya Ronaldo untuk gua dia udah selesai nih pemain. Jadi untuk gua MU tuh nggak ada striker sama sekali. Jadi mereka itu kalau misalnya memang mau dapatin pemain di transfer winter musim dingin, mereka paling minimal beli DM sama striker itu, sama right back, itu 3 sih. Tapi untuk gua pribadi mungkin gua lebih pilih striker, soalnya gimana ya, kalau kalian misalnya budgetnya dikit
tapi kalian pengen menang pertandingan secepat mungkin ya, lo harus cetak gol. Jadi saran gua sih pribadi sih, mending MU cari striker dulu, itu yang paling penting. Ya, sebenarnya Manchester City 6-3 secara conclusionnya ini memang MU memang apa ya, memang tetap main jelek lah, sama seperti pas 2 match lalu itu mereka lawan Sheriff atau siapa lah. Ya gue nggak nyangka aja sih mereka bisa kayak gitu lah. Mungkin karena kebobolan gol terlalu cepat, tapi gimana nggak tahu juga sih. Jadi City sangat layak menang. Foden hat-trick, Haaland hat-trick, MU ya dibantai. Ya kita ke Barca sama Madrid dikit lah. Sebenarnya Barca Madrid itu gue nggak nonton ya jujur, karena Barca tuh tiap kali gue nonton gue ngantuk aja. Karena mainnya jelek banget, tapi menang. Very ugly win Barca, dan kemarin juga gue lihat skornya 1-0, dan gue lihat line up-nya aja udah agak mules sih. Ini bakalan ugly win, dan beneran ugly win. Gue lihat highlight aja udah mules. Kayak untung gue nggak nonton gitu kan. Sama kayak Madrid itu akhirnya seri. Real Madrid itu sebenarnya kalau ditinggalin Casemiro itu beneran efeknya besar banget. Dan kebanyakan fans Madrid yang agak kalkulator, yang cuma nengok Cristiano Ronaldo, Benzema, mereka nggak pernah nilai midfielder, mereka nggak pernah lihat sebenarnya midfieldernya Madrid itu yang beneran kontribusinya paling banyak, salah satunya Modric, Toni Kroos sama Casemiro. Apalagi Casemiro ini paling orang nggak lihat dia lah pokoknya. Pas dia defending atau apa, dia memang nggak banyak cetak gol, dia nggak banyak assist. Cuman kita harus nilai pemain itu bukan dari statistik, tapi nilai secara 90 menit di lapangan ngapain. Dan pemain itu cuman apa ya, tiap pemain itu kalau selama 90 menit pertandingan cuman 3 menit pegang bola. Dan yang kita pertanyakan itu adalah 87 menit itu pemainnya lagi ngapain. Itulah dari sana kita nilai pemain. Dari sana kita nilai visi pemain itu di mana. Bukan pas dia pegang bola gocek-gocek, long shot cetak gol. Ya lu fans bodoh kalau nonton bola kayak gitu, jujur aja. Ya, jadi sebenarnya Madrid ini sejak ditinggalin Casemiro tuh beneran guncang midfieldnya. Beneran di carry sama Modric lah. Toni Kroos oke, dia lebih ke agak deep line playmaker something like that. Kok Modric kan lebih menyerang. Ya, jadi Casemiro tuh penggantinya ya Camavinga. Camavinga ya tahu sendiri lah, pemain muda. Mau gimana, nggak konsisten. Kebanyakan main jelek sih. Tapi ya nggak bisa blame dia juga, masih muda kan. Ya sekarang Madrid udah seri, Barca sekarang lagi jadi apa, top leader lah di La Liga, rank 1. Nanti kita lihat lah, moga-moga sih apa ya. Gue sebenarnya pengen Barca menang, cuman bukan dengan cara seperti ini jujur aja, karena cara mereka main itu pragmatis banget Barca, nggak kayak Barca yang gue kenal lah. Kalau Madrid ini ya memang apa ya, memang tunggu waktu aja sih. Tapi nggak tahu sih, kita nggak bisa prediksi La Liga, tapi yang penting itu Barca tuh harus menang La Liga apapun caranya. Meskipun main jelek tetap harus menang. Soalnya dengan kedalaman squad Barca sekarang tuh jauh lebih dalam daripada Madrid. Mereka harus menang La Liga, kalau enggak Xavi dipecat aja, jujur aja. Sampai ya semua pemain tuh dapat dirotasi dan gimana gitu kan. Right back ada right back, midfielder, striker, wing, semua ada penggantinya. Wing back juga. Jadi gak ada alasan untuk Barca nggak bisa menang La Liga musim ini. Jadi ya untuk sekarang itu aja dulu. Sebenarnya ya itu aja sih yang menarik. Barca, Madrid, City, nanti kita lihat lah besok atau lusa kita mau bahas apa. Ya, gue sebenarnya nggak mau bahas soal apa ya, ya kejadian yang lagi terjadi di Indonesia, soalnya itu hal yang sensitif. Gue cuma mau bisa bilang gue turut berduka cita atas semua yang apa kena dampaknya lah dari musibah itu. Ya, gue nggak mau bahas itu sih, terlalu sensitif aja. Dan gue kurang tahu juga hal kayak gituan. Ya, gue lebih ke analisis juga lagi pula. Ya, thanks for watching. Like and subscribe. I'll see you guys in the next video. Ciao.